teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, mari kita datang menyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat untuk setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Sekali lagi kami akan menaikkan pujian syukur kami ke hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi hidup yang harum di hadapan Bapa. Terima kasih ya Pak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku
hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Yang bersuka cita berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Sebab Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sebab Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Yeah. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Teman-teman percaya bahwa Tuhan itu tak tertandingi, amin. Dan siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada.
Yesus Tuhanlah yang terhebat, Kau melebihi dari penguasa di dunia, Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, Kerajaan-Mu kekal. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Sebab kasih-Mu, sebab kesetiaan-Mu tidak pernah terukur di dalam kehidupan kami. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengenal siapa kami. Engkau mengenal isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
hati-Mu sampai akhir hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang Engkau rencanakan, semuanya itu baik untuk kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Setiap kami siap Tuhan, setiap kami mau mendengarkan, setiap kami mau mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah kami terima sepanjang hari ini. Kini kami anak-anak muda-Mu Tuhan boleh ibadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu ini adalah kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak muda, apa kabar saudara? Bagaimana keadaan saudara, baik-baik semua bukan? Mungkin ada yang saat ini jenuh, saat ini mengalami tidak enak karena apa? Di rumah terus, belajar di rumah, bekerja di rumah. Saudara rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan kembali di gereja, berkumpul dengan teman-teman saudara. Saudara rindu untuk kembali belajar di sekolah saudara, di kampus saudara. Ya, memang itu keadaan kita hari-hari ini. Kita harus taat akan aturan daripada pemerintah bahwa kita harus tetap tinggal di rumah untuk kita senantiasa boleh sehat, kita boleh kuat. Jadi anak-anak semua semangat untuk kita senantiasa ada di rumah. Kita akan sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai 56. Demikian firman Tuhan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mungkin di sini saudara bertanya-tanya kan judulnya Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Saudara akan bertanya, kenapa Stefanus ini kok dianiaya? Padahal dia murid yang setia, dia pemberita Injil dan penuh dengan hikmat Tuhan. Justru karena pemberitaan Injil, dia menganiaya, dibenci oleh pemimpin-pemimpin agama yang tersinggung dengan apa yang Stefanus sampaikan. Kalau kita lihat ayat di atasnya yaitu ayat 54, di sana dikatakan ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi Stefanus sedang mengabarkan kabar baik, kasih, sukacita, pengampunan, penebusan dan pemberitaan keselamatan. Kenapa kok dianiaya? Karena memang dunia punya aturan yang bertolak belakang dengan surga. Dunia itu berbicara, kalau kamu jahat, aku juga jahat. Kalau kita berbicara tentang gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu penuh dengan kebencian, bertolak belakang dengan firman yang disampaikan oleh Stefanus. Mungkin kita juga bertanya-tanya kenapa Stefanus tidak ditolong oleh Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mengalami hal-hal seperti ini. Mereka bergumul sepertinya tidak ada pertolongan atau tidak ditolong oleh Tuhan. Tapi di sisi lain banyak mereka yang bersaksi mereka ditolong Tuhan atau mengalami mujizat Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, banyak yang ditolong oleh Tuhan. Seperti contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Saat dia dilemparkan di dapur api, dia tidak terbakar. Kita melihat juga Daniel, saat di Goa Singa, dia tidak disentuh sekalipun oleh singa. Apakah Tuhan saat ini tidak sanggup menolong Stefanus? Tidak, saudara.
Tuhan itu adalah Allah yang sanggup karena Dia adalah Tuhan. Kenapa tidak ditolong? Karena memang Tuhan punya kedaulatan melakukan apa saja yang Dia mau. Tuhan berdaulat atas hidup Stefanus. Demikian juga Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Mungkin sehari-hari ini kita juga bergumul seperti Stefanus. Tapi ingatlah bahwa Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Tuhan tahu kemampuan Stefanus dan Tuhan juga tahu kemampuan daripada kita. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Stefanus ini kuat? Atau yang membuat Stefanus ini mampu walaupun dia harus mati di rajam batu? Yaitu Stefanus ini adalah seorang yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa buktinya? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Apa akibat kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau Stefanus ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mempunyai karunia penglihatan. Kalau kita lihat tadi, dia dapat melihat ke langit. Dia dapat melihat kemuliaan Allah, berdiri di sebelah kanan Allah. Dia menjadi seorang pemberani, berani mati untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia menatap ke langit berbicara tentang surga. Surga sudah terbuka lebar untuk dia. Makanya dia tidak khawatir walaupun dia harus mati. Dia mempunyai respon yang benar. Dia mempunyai sukacita. Walaupun menghadapi kematian, dia tetap sukacita. Dia mengalami perjumpaan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 50 ayat yang ke-56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri sebelah kanan Allah. Di sini dikatakan langit terbuka, berkata tentang disambut atau welcome, dapat perkenanan Tuhan. Dia kuat dan berani karena dia sudah diterima oleh Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mempunyai keberanian. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkenan atas setiap kehidupan kita. Bagaimana supaya kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu punyai keintiman, persekutuan dengan Tuhan. Selalu memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Sehingga kita tidak takut menghadapi apapun juga yang ada di depan kita. Masalah kita, pergumulan kita. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Demikian juga dengan hidup kita. Hai anak muda, generasinya Tuhan, jangan engkau takut akan hidupmu, akan masalahmu. Stefanus sudah memberikan teladan atas setiap kehidupannya yang luar biasa untuk menjadi contoh atas hidup kita. Jangan kita gampang putus asa, jangan kita gampang menyerah. Apapun pergumulanmu, baik itu sakit penyakit, studimu, keluargamu, keuanganmu, pekerjaanmu, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita dengan kasih Tuhan. Seperti di dalam Roma 8 ayat ke-35, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi jangan engkau takut apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Asal engkau melakukan pergumulan itu, engkau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan.
menyatakan kemuliaan Tuhan, maka janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita punya Allah yang sangat mengasihi dan memperdulikan hidup kita. Dia adalah Yesus yang sudah mati atas segala dosa dan kelemahan kita. Bahkan dia sudah menang atas semuanya itu. Jadi anak-anak muda, jangan engkau takut, jangan engkau putus asa. Bahwa engkau di dalam Yesaya 43 dia berkata, dia memanggil namamu dan engkau adalah kepunyaannya. Bahkan dia berkata, engkau adalah biji matanya. Mulai saat ini ambillah keputusan, sembah Yesus, tinggikan Yesus di atas segalanya. Katakan bahwa Yesus cukup bagiku. Seperti Daud, dia tidak ingin kehilangan Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat 11 atau Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu bahwa Tuhan adalah segalanya. Tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Daud bukan siapa-siapa. Daud tahu kesuksesan, keberhasilan Daud adalah saat dia dekat dengan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir akan segala kehidupanmu, akan masa depanmu. Karena saat engkau bersama dengan Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi milikmu. Demikian saat Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Daniel ini adalah orang yang dekat akan Tuhan. Di situ Daniel saat itu diberikan kepandaian 10 kali lipat di zamannya. Jadi kaum muda, jangan engkau khawatir akan hidupmu. Terus dekat dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena saat engkau dekat dengan Tuhan, keberhasilan, keberuntungan senantiasa menyertai setiap kehidupanmu. Ayo generasi Tuhan, mulai sekarang. Jangan takut, Stefanus sudah memberikan teladan atas setiap kehidupan kita. Mari terus bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada alasan buat kita hari-hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di gereja, tapi kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi berkat bagi keluarga kita, boleh menjadi berkat bagi sekitar kita. Untuk itu tetap bersekutu. Punyailah mesbah keluarga dengan keluargamu. Karena disitulah kamu boleh menjadi berkat bagi keluargamu. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Biarlah kami anak-anak muda di GBI Tidar Blessing, kami menjadi generasi-Mu, kami boleh menjadi berkat. Kami diberkati, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami diberkati, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Besertaku lihat, biarlah semua memujimu. Memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
sukacita di hati. Engkau sangat mulia, ajak semua kekuatanku. Engkau sangat mulia, biarlah semua memujimu. Engkau berbesar